Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Taufan Ali dengan NIM G002425. Pada video kali ini saya ingin membuat laporan anatomi dengan kasus seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisiknya didapatkan hemipares sisi kanan, terutama lengan, lebih berat dibandingkan tungkainya. Kemudian didapatkan refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Kemudian hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanannya. Kemudian pada saat diminta menjulurkan lidahnya, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Kemudian pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan struktur pembentuk circulus willis. Pada circulus willis ini terdapat arteri-arteri yang sangat penting. Yang pertama di sini ada arteri communicans anterior, yaitu arteri tunggal yang menghubungkan kedua arteri cerebri anterior satu sama lain, dan arteri ini terletak paling anterior dari circulus willis. Kemudian ada arteri cerebri anterior, yaitu arteri cabang terminal dari arteri karotis interna. Masing-masing arteri cerebri anterior ini berjalan ke anterior dan ke medial di atas chiasma opticum, kemudian berbelok ke superior di sekitar corpus callosum. Kemudian ada arteri karotis interna. Arteri karotis interna ini adalah arteri besar yang memberikan cabang-cabang utama yang membentuk bagian anterior pada circulus willis. Arteri karotis interna ini masuk ke tengkorak, kemudian bercabang menjadi arteri communicans anterior dan arteri cerebri media. Kemudian arteri cerebri media yaitu arteri cabang terbesar dari arteri karotis interna dan bukan bagian langsung dari circulus willis, tapi cabang utama yang timbul dari sisi lateral circulus. Arteri cerebri media ini berjalan di lateral dan masuk ke visura sylvi. Kemudian ada arteri communicans posterior. Arteri ini adalah arteri berpasangan satu di setiap sisi yang menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior di sisi yang sama. Arteri ini adalah arteri penghubung antara sistem karotis dan sistem vertebrobasilar. Kemudian ada arteri cerebri posterior, yaitu cabang terminal dari arteri basilaris. Arteri cerebri posterior ini berjalan ke posterior dan superior di sekitar mesencephalon. Kemudian ada arteri basilaris, yaitu arteri yang terbentuk dari penyatuan dua arteri vertebralis di dasar otak. Arteri basilaris ini berjalan ke superior permukaan ventral pons dan bercabang menjadi dua arteri cerebri posterior. Kemudian ada arteri vertebralis, yaitu arteri berpasangan yang timbul dari arteri subclavia dan naik melalui foramen transversarium di vertebra cervicalis.
sebelum masuk ke tengkorak melalui foramen magnum. Kedua arteri vertebralis ini kemudian menyatu membentuk arteri basilaris. Untuk fungsi circulus willis itu adalah menyediakan jalur utama untuk aliran darah ke otak, dan jika terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar yang memasoknya, ini adalah mekanisme kolateral yang vital. Jadi ketika terjadi sumbatan pada salah satu arteri besarnya, misalnya arteri karotis interna, arteri vertebralis atau basilaris, maka terjadi maka akan mengalirkan aliran darah. Misalnya jika misalnya arteri karotis interna di satu sisi tersumbat, darah dari arteri karotis interna di sisi yang berlawanan bisa mengalir melalui arteri komunikas anterior untuk memasok arteri cerebri anterior yang terpengaruh. Dan jika arteri basilaris ini mengalami sumbatan, darah dari arteri karotis interna ini dapat mengalirkan melalui arteri komunikas posterior dan memasok arteri cerebri posterior yang terpengaruh. Kemudian untuk mencegah iskemianya dengan adanya jalur-jalur kolateral ini, otak dapat terus menerima suplai darah dan oksigen yang cukup untuk mencegah atau meminimalisirkan kerusakan akibat iskemia. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Jadi tractus corticospinalis ini fungsi utamanya itu untuk mengontrol gerakan volunteer yang halus dan terkoordinasi, terutama pada bagian tangan dan kaki. Untuk arah impulsnya itu tractus corticospinalis itu dimulai di korteks cerebri, terutama korteks motorik seperti Brodmann 4 atau korteks premotorik itu Brodmann 6, korteks somatosensorik Brodmann 3, 1 dan 2. Kemudian turun dari otak ke sumsum tulang belakang. Untuk penyilangannya, mayoritas penyilangannya itu di medula oblongata atau decussatio pyramidum, membentuk tractus corticospinalis lateral yang kemudian turun di kolumna funiculus lateral medula spinalis. Kemudian untuk serat yang tidak menyilang di medula oblongata itu turun sebagai tractus corticospinalis anterior di kolumna funiculus anterior medula spinalis. Untuk lokasi di medula spinalisnya itu sebagian besar di funiculus lateral atau corticospinalis lateral, sebagian kecil di funiculus anterior atau di corticospinalis anterior. Letak relatifnya itu setelah bersilangan, tractus corticospinalis yang merupakan mayoritasnya itu terletak di funiculus lateral medula spinalis, sedangkan tractus corticospinalis anterior yang tidak menyilang di medula oblongata akan turun di funiculus anterior medula spinalis dekat visura mediana anterior. Sedangkan untuk tractus spinothalamicus, fungsi utamanya itu untuk membawa sensasi nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan tekanan. Untuk arah impulsnya sendiri itu dari reseptor kulit atau jaringan yang lain. Kemudian impuls dibawa oleh neuron aferen menuju medula spinalis, kemudian masuk melalui cornu dorsalis. Kemudian neuron aferen ini bersinaps dengan neuron lain di substansia grisea, lalu akson-aksonnya itu naik melalui batang otak dan berakhir di talamus. Untuk penyilangannya itu di commissura alba anterior medula spinalis atau dekat di tingkat masuknya. Kemudian lokasi di medula spinalisnya itu di funiculus lateral
lateralalis yaitu spinothalamikus lateral untuk nyeri atau suhu, dan funiculus anterior atau spinothalamikus anterior untuk sentuhan kasar atau tekanan. Letak relatifnya itu setelah menyilang serat tractus spinothalamikus ini yang membawa informasi untuk nyeri atau suhu, terutama naik di funiculus lateralis medula spinalis membentuk tractus spinothalamikus lateralis, sedangkan serat yang membawa sentuhan kasar dan tekanan naik di funiculus anterior medula spinalis membentuk tractus spinothalamikus anterior. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan truncus cerebri. Jadi truncus cerebri ini ada bagian-bagiannya yaitu mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mesencephalon. Mesencephalon atau midbrain ini terletak di bagian paling atas dari batang otak yang berperan penting dalam penglihatan, pendengaran, dan gerakan motorik. Untuk struktur penting di sini ada colliculus superior yang berperan dalam refleks visual dan koordinasi gerakan mata. Kemudian ada substansia nigra yaitu bagian yang mengandung dopamin dan berperan dalam mengontrol gerakan. Kemudian ada pons, yaitu bagian yang terletak di antara mesencephalon dan medula oblongata yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara otak besar dan otak kecil atau cerebellum. Struktur penting di pons itu ada nucleus pontis, yaitu yang berfungsi untuk meneruskan informasi motorik dari korteks ke cerebellum. Kemudian ada tractus corticospinalis yang berfungsi sebagai jalur motorik utama dari otak menuju medula spinalis. Kemudian ada bagian medula oblongata, yaitu bagian paling bawah dari batang otak yang mengatur fungsi vital seperti pernafasan dan denyut jantung. Di sini ada struktur pentingnya seperti nucleus nervi cranialis, misalnya nervus vagus, yang berfungsi untuk mengontrol fungsi otonom seperti pernafasan dan pencernaan. Kemudian ada pyramids, yaitu tempat persilangan atau decussatio pyramidum, serabut motorik penting untuk kontrol sensorik sisi kontralateral tubuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan asal usul nucleus dan nervus. Jadi yang pertama itu ada nervus oculomotorius yang berasal dari nucleus nervi oculomotori yang berada di mesencephalon, tepatnya di collicus superior. Kemudian berasal juga dari nucleus Edinger-Wetzpal, yaitu komponen parasimpatis yang berfungsi untuk kontraksi pupil dan akomodasi. Kemudian fungsinya itu untuk menginervasi 4 dari otot ekstraokuler, yaitu ada musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medial, dan musculus obliquus inferior. Kemudian berfungsi juga untuk menginervasi musculus levator palpebra superior yang berfungsi untuk mengangkat kelopak mata. Kemudian berfungsi juga sebagai komponen parasimpatis yang berfungsi untuk kontraksi pupil dan akomodasi lensa. Ketika terjadi lesi di upper motorik neuronnya itu biasanya tidak terjadi defisit klinis yang mencolok karena terdapat banyak input bilateral. Dan ketika terjadi di lower motorik neuron itu menyebabkan
ptosis, diplopia, pupil dilatasi juga atau midriasis, dan posisi mata down and out. Kemudian ada nervus trochlearis yang berasal dari nucleus nervi trochlearis di mesencephalon dekat dengan coliculus inferior. Fungsinya itu untuk menginervasi musculus obliquus superior, membantu menurunkan dan memutar bola mata ke dalam. Ketika terjadi lesi di upper motor neuronnya itu jarang menyebabkan gejala karena input bilateral, dan ketika terdapat lesi di lower motoric neuronnya itu mata tidak bisa bergerak ke bawah saat melihat ke dalam atau diploma vertikal, terutama saat menuruni tangga. Pasien bisa memalingkan kepala ke arah yang lain untuk kompensasi. Kemudian ada nervus abducens yang berasal dari nucleus nervi abducentis di pons, tepatnya itu di dasar ventricle keempat, yang berfungsi sebagai inervasi musculus rectus lateralis yang menggerakkan mata ke lateral atau abduksi. Dan ketika terjadi lesi di bagian upper motoric neuronnya itu bisa menyebabkan sedikit kelemahan karena kompensasi bilateral. Dan ketika terjadi lesi di lower motoric neuronnya tidak bisa menggerakkan mata ke lateral atau diploma horizontal. Mata tetap dalam posisi medial atau esotropia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan area Brodmann. Yang pertama di sini ada area 4 atau primary motor cortex. Lokasinya itu ada di gyrus presentalis lobus frontal, tepat di depan sulcus central, yang berfungsi sebagai kontrol gerakan voluntar atau sadar otot rangka, terutama di bagian tubuh kontralateral. Kemudian ada area 1, 2, dan 3 atau primary somatosensory cortex. Lokasinya itu berada di gyrus postcentralis atau lobus parietal, tepat di belakang sulcus central. Fungsinya untuk menerima proses informasi sensorik dari seluruh tubuh seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan propriosepsi. Kemudian area Brodmann 44 dan 45 atau bisa disebut Broca area, yang lokasinya itu ada di lobus frontal, hemisfer kiri dominan pada mayoritas orang, tepatnya di gyrus frontalis inferior, yang berfungsi sebagai kontrol produksi bahasa. Jika terdapat lesi pada area ini menyebabkan afasia Broca atau kemampuan bicara yang terganggu atau berbicara tidak lancar, tetapi pemahaman relatif masih baik. Kemudian ada area Brodmann 22 atau bisa disebut Wernicke area. Lokasinya itu ada di lobus temporal posterior dan superior. Lobus temporal superior posterior, khususnya pada hemisfer kiri dominan, yang berfungsi untuk mengolah pemahaman bahasa lisan dan tulisan. Ketika terjadi lesi di area ini menyebabkan afasia Wernicke atau pasien bisa berbicara lancar tapi isinya tidak bermakna atau kesulitan memahami bahasa.
Selanjutnya di sini ada soal mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jadi arteri cerebri media adalah cabang utama dari arteri karotis interna yang menyuplai bagian lateral hemisfer cerebri. Nah, hemisfer cerebri ini yang mencangkup permukaan lateral lobus frontal, parietal, dan sebagian lobus temporal. Termasuk di dalamnya adalah area motorik dan sensorik untuk wajah dan lengan. Sebaliknya, arteri cerebri anterior yang menyuplai bagian medial hemisfer yang termasuk korteks motorik yang menggerakkan tungkai. Jika oklusi pada arteri media, maka kelumpuhannya itu lebih banyak pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular jika oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur filis yang terlibat. Jadi mekanisme kompensasi saat arteri karotis interna kiri oklusi itu dari sisi kontralateral melalui arteri komunikans anterior. Itu aliran darah dari arteri karotis interna kanan bisa dialihkan ke arteri karotis interna komunikans anterior. Ini membantu menjaga suplai ke arteri cerebri anterior kiri, sebagian dari sistem distribusi arteri karotis interna kiri. Kemudian yang kedua dari sistem vertebrobasilaris melalui arteri komunikans posterior, yaitu aliran darah dari arteri vertebralis menuju ke arteri basilaris, kemudian menuju arteri cerebri posterior kiri. Kemudian dapat disalurkan ke sistem anterior melalui arteri komunikans posterior kiri. Ini membantu menyuplai sebagian dari wilayah arteri cerebri media kiri dan arteri komunikans anterior kiri. Mungkin sekian saja laporan anatomi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.